Halo movie lover, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang dianggap sebagai Ground Zero versi Korea. Film berjudul Geng ini rilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh Cha Ji Hyuk, Jo Seung Gi, dan juga Ok Yeon Jong. Film ini bercerita tentang seorang siswa yang hobinya berantam. Saat pindah ke sekolah baru, dia pun ingin menaklukkan sekolah tersebut karena dia ingin menjadi yang terbaik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja pada alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan segerombolan pemuda yang berjalan melewati lorong. Perjalanan mereka pun terhenti ketika dihadang seorang pemuda yang berseragam sekolah. Kemudian kita dibawa pada flashback 3 bulan sebelumnya, ketika seorang pemuda bernama Ji-hoon dan kakaknya dipanggil oleh kepala sekolah. Sang kepala sekolah memberitahukan kepada kakak Ji-hoon tentang adiknya yang menghajar beberapa temannya di sekolah. Sehingga akhirnya sang kepala sekolah tidak bisa berbuat banyak dan mengeluarkan Ji-hoon dari sekolah. Scene berganti saat Ji-hoon mendatangi sekolah barunya. Sekolah yang merupakan bekas penjara tersebut berisi para siswa yang rata-rata para kriminal. Di sana dia pertama kali bertemu dengan Chang-sik. Ketika memasuki kelas, Ji-hoon bukannya menyapa, tetapi malah menanyakan siapa yang terbaik di kelas. Seorang siswa di kelas itu menghampiri Ji-hoon dan mengatakan bahwa semua ada aturannya. Saat bel berbunyi, siswa yang bernama Yong-sik ini membawa Ji-hoon ke tempat pertarungan para siswa sekolah. Yong-sik mengatakan jika ingin menjadi yang nomor 1 harus menjadi pemenang di sana. Yong-sik juga menjelaskan ada 3 orang kandidat juara yang harus diwaspadai. Pertama, pemimpin tim judo bernama Pak Gi-tae. Dia adalah mantan anggota tim judo nasional yang pernah menghajar seorang ketua gangster. Yang kedua adalah Raja Psikopat. Dia adalah seorang yang sangat gila dalam pertarungan, hingga dia pun dijuluki dengan julukan Hot Dog. Sementara yang terakhir adalah Kwon Chang-sik, seorang pemuda baik namun memiliki nilai taruhan tinggi saat dia bertarung. Dan dia juga merupakan seorang kandidat terkuat sebagai calon juara. Karena Ji-hoon yang tidak mau berbelit-belit dengan semua aturan ingin langsung menaklukkan sekolah tersebut, makanya dia pun langsung menargetkan Chang-sik, si calon juara terkuat. Ketika ingin menantang Chang-sik, Ji-hoon pun memukul salah seorang anak buah Chang-sik. Tetapi saat ditantang, Chang-sik tidak mau bertarung dengan Ji-hoon, sebab dia hanya mau bertarung lewat pertarungan sesuai aturan sekolah. Karena Ji-hoon telah memukul anak buah Chang-sik, maka Ji-hoon pun harus berhadapan dengan mereka. Awalnya Ji-hoon bisa mengimbangi, tetapi karena pertarungan 5 lawan 1, Ji-hoon pun menjadi bulan-bulanan. Bahkan Ji-hoon rencananya akan dipermalukan dengan cara ditelanjangi. Namun saat celananya dibuka, ternyata dia memakai celana dalam bergambar Hello Kitty yang membuat mereka semua pun ketawa. Sejak kejadian itu, Ji-hoon pun langsung dijuluki si Hello Kitty. Ji-hoon yang merasa kesal karena telah dipermalukan seluruh siswa memutuskan untuk mengikuti pertarungan secara resmi. Di pertarungan pertamanya, dia berhadapan dengan siswa yang telah mempermalukannya. Ketika pertarungan dimulai, Ji-hoon pun langsung menghajarnya, sampai siswa itu pun langsung pingsan. Pertarungan demi pertarungan berikutnya pun berhasil dimenangkan oleh Ji-hoon, sehingga dia pun sukses mencapai babak 16 besar. Nama Ji-hoon si Hello Kitty kini sudah mulai diperhitungkan di sekolah. Untuk merayakan keberhasilan Ji-hoon menembus babak 16 besar, Yong-sik pun mentraktirnya dengan makanan enak di atap gedung sekolah. Tapi ketika itu Gi-tae, sang mantan juara judo, menghampiri mereka. Gi-tae memperkenalkan dirinya sebagai lawan selanjutnya dari Ji-hoon. Serta tak lupa Gi-tae memperingatkan bahwa dia tidak sama seperti lawan-lawan Ji-hoon sebelumnya. Ji-hoon pun menerima tantangan itu sambil menunjukkan jari tengahnya kepada Gi-tae. Pada malam sebelum pertarungan, Ji-hoon mencari cara mengalahkan judo lewat internet. Dia juga menganalisa semua video tentang judo. Sehingga pada hari pertarungan, Ji-hoon pun telah bersiap menghadapi Gi-tae. Pertarungan berjalan seimbang karena Ji-hoon bisa menjaga jarak. Sampai akhirnya Gi-tae mengubah strateginya dan berhasil membanting Ji-hoon berkali-kali. Merasa menjadi bulan-bulanan Gi-tae, Ji-hoon pun berusaha bangkit. Dia membuka pakaian atasnya untuk meminimalisir teknik bantingan dari judo.
Hal itu pun terbukti ampuh dengan Ji-hoon yang kini menguasai pertandingan, sehingga membuat Gi-tae pun kalah tak berdaya. Sejak berhasil mengalahkan Gi-tae, kepopuleran Ji-hoon pun semakin meningkat. Di kelas dia dielu-elukan dengan sebutan Hello Kitty. Ji-hoon pun berterima kasih pada teman-teman sekelas yang terus mendukungnya. Namun saat itu juga Ji-hoon didatangi lawan selanjutnya. Sang raja psikopat mendatangi Ji-hoon. Dia pun melakukan tantangan terbuka kepada Ji-hoon, sekaligus menanyakan siapa yang akan menang di antara mereka. Kemudian tiba saatnya pertarungan perempat final dimulai. Ji-hoon berhadapan dengan raja psikopat. Pertarungan mereka terjadi dengan saling jual beli pukulan. Suatu hal terjadi sehingga pertarungan mereka terhenti. Saat itu sang raja psikopat kehilangan gantungan kunci Songoku kesayangannya. Raja psikopat berteriak histeris mencari benda kesayangannya tersebut. Ji-hoon yang menemukannya langsung mengambilnya. Ketika itu Ji-hoon berpikir, jika melawan orang gila maka dia juga harus menjadi gila. Ji-hoon pun memasukkan gantungan kunci Songoku itu ke mulut kemudian menelannya. Sejak benda kesayangannya ditelan Ji-hoon, raja psikopat bertarung secara asal-asalan. Hal itu pun membuat Ji-hoon berada di atas angin. Ji-hoon menghajar si raja psikopat dengan pukulan demi pukulan, sehingga membuat si raja psikopat terjatuh tidak berdaya. Di saat kemenangan Ji-hoon telah ditentukan, sang juara bertahan kembali setelah sekian lama. Orang terkuat sekolah yang bernama Jong Dae-ho ini telah kembali setelah mengalami kecelakaan. Kemudian scene berganti ketika Ji-hoon berusaha mengeluarkan gantungan kunci yang ditelannya. Di sana Yeon-sik menjelaskan siapa Jong Dae-ho ini sebenarnya. Sementara itu di tempat lain Dae-ho bertemu dengan Chang-sik dan anggotanya. Chang-sik meminta kepada Dae-ho untuk tidak ikut campur lagi dalam pertarungan resmi para siswa. Namun Dae-ho tidak menerima dan akan melanggar semua aturan pertarungan dan membubarkannya. Chang-sik yang tidak terima menantang Dae-ho untuk bertarung dengannya. Di saat itu Ji-hoon dan Yeon-sik melihat mereka dan langsung mengikutinya. Di arena pertarungan Chang-sik dan Dae-ho saling berhadapan. Pertarungan berlangsung sengit sampai akhirnya Chang-sik tidak berdaya menghadapi Dae-ho. Chang-sik yang merupakan calon juara ini pun kalah telak dari sang juara sesungguhnya. Tidak hanya sebatas mengalahkan Chang-sik, Dae-ho pun berencana menguasai semuanya seperti dulu. Dae-ho juga mendatangi si raja psikopat dan mengalahkannya. Bahkan Gi-tae pun tak luput dari keganasan Dae-ho yang terkenal kejam ini. Yeon-sik yang merasa takut memilih untuk tunduk dan menjadi pengikut dari Dae-ho. Dia tidak lagi bersama dengan Ji-hoon. Di tengah kegabutannya, Dae-ho pun juga berencana untuk mencari Ji-hoon untuk menundukkannya. Yeon-sik yang masih merasa peduli kepada Ji-hoon berusaha memperingatkannya. Yeon-sik meminta Ji-hoon untuk menghindar dari Dae-ho. Bahkan Yeon-sik mengatakan supaya Ji-hoon tidak datang ke sekolah untuk sementara waktu. Dae-ho yang curiga kepada Yeon-sik pun langsung menghajarnya karena dianggap telah berkhianat kepadanya. Saat itu Ji-hoon yang akan pulang ke rumah diberitahu oleh seorang siswa bahwa Yeon-sik dalam bahaya. Seketika Ji-hoon langsung berlari dan mendapati Yeon-sik dalam keadaan sekarat. Di sana dia bertemu dengan Dae-ho dan akan melakukan pertarungan besok. Ketika sampai di rumah, Ji-hoon mendapati kakaknya yang sedang minum sendirian. Kakaknya pun meminta Ji-hoon untuk menemaninya dan membicarakan tentang ayah mereka yang kabur ketika ibu mereka meninggal. Kakaknya merasa sedih dan takut memikirkan semua yang mereka lalui demi bertahan hidup berdua. Kemudian di kamar, Ji-hoon memikirkan ketakutan kakaknya dan semua yang telah dilaluinya di sekolah. Sehingga malam itu dia menyadari bahwa semua ketakutannya kepada Dae-ho tidak beralasan. Ji-hoon pun akhirnya bertekad untuk memberanikan dirinya melewati semua rintangan. Keesokan harinya Ji-hoon mengunjungi Yeon-sik sebelum akhirnya dia berangkat sekolah. Ji-hoon mendatangi sekolah dengan penuh percaya diri. Kemudian dia mendatangi Dae-ho yang telah menunggunya. Namun bukan pertarungan 1 lawan 1 sesuai harapan Ji-hoon. Dae-ho malah menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok Ji-hoon. Seketika itu terjadilah pertarungan 5 lawan 1. Ji-hoon pun berusaha bertahan mati-matian hingga akhirnya dia pun sampai tak berdaya. Pada saat bersamaan, ketiga siswa terkuat yang telah dikalahkan oleh Dae-ho pun datang untuk membantu Ji-hoon. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan yang seimbang di antara mereka.
Ji-hoon yang merasa mendapat bantuan langsung mengincar Dae-ho. Dae-ho yang juga merasa tertantang mengajak Ji-hoon untuk keluar. Mereka memilih sebuah ruangan untuk melanjutkan pertarungan. Pertarungan 1 lawan 1 ini pun berlangsung seru dan seimbang. Mereka berdua saling tukar-menukar pukulan sampai keduanya mengalami babak belur. Pertarungan kemudian berakhir dengan pukulan Ji-hoon yang mengenai tulang rusuk Dae-ho dan juga pukulan ke arah mukanya. Seketika itu juga Dae-ho langsung terkapar dan tidak sadarkan diri. Tak lama Ji-hoon yang sudah menang ini juga ikut ambruk karena kelelahan dan luka yang dialaminya. Kemudian scene berganti seperti saat film dimulai. Ji-hoon dan rekan-rekannya bertemu Chang-sik yang menghadang jalan mereka. Kemudian pertarungan mereka yang tertunda akhirnya dilaksanakan. Sebagai informasi, pertarungan mereka ini seharusnya berlangsung setelah Ji-ho mengalahkan Raja Psikopat. Saat pertarungan mereka dimulai, akhirnya film pun berakhir dengan ending yang menyuruh kita berpikir siapa di antara mereka yang menjadi sang juara sejati. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika ada kritik dan saran tentang cara penyampaian ataupun materi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt.